wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi ma'asyiral habaib wa syara'ib min dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wabil khusus yang telah hadir di tengah kita bersama-sama, yang telah hadir di tengah kita guru kita bersama, guru mulia Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, dimudahkan segala urusan dan langkah dakwah beliau, serta dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Dan berkat hadirnya beliau bersama-sama kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan, kami ta'zimi, ada Habib Noviar Al-Badri yang juga menturiyat daripada Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, dan juga Habib Ahmadil Syahab, abah beliau Habib Zulkifli Syahab, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Dan juga para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para ustadz asatizah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan dan keberkahan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam yang kita mulia terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami di sini menceritakan sedikit daripada sirah, sejarah ya, atau manakib daripada Sahibul Maqam Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Taha bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Taha bin Yahya, atau yang bergelar dengan Pangeran Notoigomo, beliau dilahirkan pada tahun 1260 Hijriah atau bertepatan 1844 Masehi di Masileh, Hadramaut, Yaman. Dan berdasarkan silsilah yang tercatat pada Maktab Daimi Dewan Pengurus Rabitah Alawiyah Jakarta, bahwa nasab beliau adalah keturunan yang ke-34 dari Nabi Muhammad SAW. Dan selama hayat beliau telah menghabiskan umur beliau untuk menuntut ilmu dan mengabdi untuk kepentingan syiar Islam serta untuk kepentingan kemaslahatan umat. Habib Muhammad bin Ali bin Yahya ialah seorang Ulaiti, yang artinya beliau kelahiran Hadramaut, Yaman. Meskipun leluhur beliau yang dahulu sudah pernah berada di Indonesia, kakek keempat beliau yakni Habib Muhammad Al-Ghadi bin Taha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya adalah leluhur beliau yang pertama masuk ke Nusantara. Habib Muhammad Al-Ghadi adalah seorang wali Allah, berdakwah ke Afrika, Asia, dan masuk ke Semarang dan meninggal dunia di sana. Anak dari Habib Muhammad Al-Ghadi yakni Habib Taha bin Muhammad. Beliau sangat terkenal, sangat alim dan luas ilmunya, berdakwah ke Afrika, kemudian tinggal di Penang, Malaysia, dan berkubur di sana. Beliau dikenal dengan Sayyid Al-Tahir, Sayyid yang suci. Beliau sempat membebaskan Sultan Hamengkubuwono II saat diasingkan Belanda di Penang, Malaysia. Dan Habib Taha ini mempunyai beberapa orang anak, diantaranya Habib Hasan. Habib Hasan bin Taha adalah seorang yang sangat alamah, kauliannya dikenal pada zamannya. Beliau tinggal di Penang, Malaysia, kemudian pindah ke Banten. Beliau menikah dengan putri Sultan Hamengkubuwono II, dan Habib Hasan meninggal dunia di Semarang dan berkubur di Semarang dengan dikenal kuburan beliau, kuburan Syekh Karamajati. Habib Hasan mempunyai beberapa orang anak, diantaranya Habib Ali, yakni ayah Pangeran Oto. Habib Ali bin Hasan oleh ayahnya dikirim ke Hadramaut untuk nyantri dan menetap di sana hingga wafat. Dan Habib Ali mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ialah Habib Taha dan Habib Muhammad. Habib Taha ini kakak Habib Muhammad yang bermakam di Surabaya, abah daripada Habib Umar bin Taha, lebih dikenal Habib Umar Kendi. Habib Umar Kendi dulu pernah tinggal di Tenggarong juga, membantu daripada paman beliau yakni Habib Muhammad atau Pangeran Oto. Dan Habib Taha tadi pernah tinggal di Jeddah dan menjadi mufti besar di Jeddah. Habib Muhammad Pangeran Oto masuk ke Tenggarong, masuk ke Indonesia dan terakhir di Tenggarong, dan kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Notoigomo.
Beliau sebelum masuk ke Nusantara, beliau terlebih dahulu meminta izin kepada ayah dan guru-gurunya melakukan perjalanan dakwah masuk ke Afrika, Turki, Mesir, kemudian kembali lagi ke Hadramaut. Lalu selanjutnya meminta izin kepada ayah, orang ibunya dan guru-guru beliau melakukan perjalanan dakwah lagi. Beliau berangkat dari Masileh, Hadramaut ke kota Aden melalui Tarim dan tiba di Jakarta. Dari Jakarta beliau ke Surabaya, kemudian ke Ambon dan terakhir menetap di Tenggarong hingga wafat. Sebelum menetap di Surabaya, beliau menziarahi datuknya yakni Habib Hasan bin Taha bin Yahya di Semarang. Kemudian pamannya dari pihak ayah yakni Habib Yahya bin Hasan di Pekalongan dan Habib Abu Bakar bin Hasan di Cirebon. Di Surabaya, Habib Muhammad mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Syarifah Fatimah. Dan dari Surabaya beliau melakukan perjalanan ke Ambon menyusul pamannya dari pihak ibu yakni Habib Habib Abu Bakar bin Tahir dan saudara sepupu Habib Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Tahir. Jadi di sini ibu Pangeran Noto ialah dari marga bin Tahir, daripada min dzurriyyati Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan di Ambon beliau mempunyai seorang keturunan yang diberi nama Ali. Lalu beliau terakhir ke Tenggarong. Di Tenggarong beliau diminta oleh Sultan Haji Muhammad Alimuddin, yakni mertua beliau, di sebelah makam beliau. Dulu Habib Muhammad diminta untuk mengobati putri Sultan Alimuddin yang sedang sakit. Dan alhamdulillah dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala putri Sultan tersebut dapat disembuhkan. Dan dengan rasa syukurnya Sultan dan dengan senang hati Sultan meminta agar Habib Muhammad bin Yahya dapat mengawini putrinya yang bernama Haji Aisyah, gelar Haji Raden Lasmingkuri. Yakni beliau ini Haji Aisyah adalah kakak tertua daripada Haji Pangeran Parikesit, raja pada saat itu. Di kerajaan Kutai, Habib Muhammad diberi jabatan penghulu yang berwenang untuk mengatur urusan keagamaan. Awalnya Sultan memberi gelar Raden Syarif Penghulu, dan kemudian beliau diberi gelar Pangeran Noto Igomo yang bermakna orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa agama atas berbagai permasalahan yang ada. Dan pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1366 Hijriah atau bertepatan 17 Februari 1947 Masehi, Allah yarham Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Taha bin Yahya berpulang ke rahmatullah dalam usia 106 tahun Hijriah atau 103 tahun Masehi. Beliau dimakamkan di samping mertua beliau yakni Sultan Haji Muhammad Alimuddin di komplek pemakaman Kelambu Kuning, Jalan Sultan Alimuddin, Tenggarong. Allahyarham Habib Muhammad bin Yahya adalah seorang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu agama dan selalu menyempatkan diri belajar dari berbagai guru sepanjang perjalanannya. Beliau menimba ilmu kepada beberapa ulama terkenal di Hadramaut seperti Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamul Taufik, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dan banyak lagi beberapa habaib lainnya. Dan juga di kalangan daripada masyaikh lainnya. Dan juga di sini beliau ketika di Indonesia beliau berguru dengan guru beliau yakni Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Buta Putih. Adapun murid-murid beliau diantaranya yakni Ki Haji Ahmad Muksin di Tenggarong yang menjadi mufti Kesultanan, Haji Abidin Iman di Laut-Tebu, dan banyak lagi murid-murid beliau diantaranya yang ada di Sangkulirang yakni Al-Habib Ahmad Al-Idrus dan Habib Husain Al-Habsi di Senumpa. Sebagai seorang yang alim, sangat banyak keistimewaan yang merupakan karamah beliau yang pernah disaksikan oleh mereka yang sejaman dengan beliau. Di antaranya suatu hari di tahun 1945 Habib Qasim berangkat. Habib Qasim Barakbah menginap di rumah Habib Muhammad. Setelah sholat zuhur, Habib Muhammad bercerita bahwa beliau mendapat isyarah bahwa penduduk Jepang insya Allah berakhir pada bulan puasa yang akan datang, yakni sekitar bulan Agustus. Setelah berakhirnya penjajahan Jepang, beliau mengadakan acara syukuran. Acara ini bertepatan dengan hari kedua Hari Raya Idul Fitri yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dari Samarinda sekitar 200 orang. Sebagaimana biasa diadakan pengajian dan hadrah Madura serta samrah dari Samarinda.
Penduduk pun juga berbondong-bondong datang sehingga yang hadir membeludak, hingga persediaan nasi tidak mencukupi, sedangkan waktu untuk menanak nasi tidak sempat lagi. Hal ini disampaikan kepada Habib Muhammad bin Yahya, lalu beliau menuju sebuah panci yang tertutup nyiru tempat nasi tersebut. Sejenak beliau seperti berdoa dan membacakan sesuatu, lalu beliau memindahkan tasbihnya dari tangan kanan ke tangan kiri sambil menepuk tutup panci tersebut seraya berkata, "Ambillah nasi yang ada di panci ini, tapi jangan melihat ke dalamnya dan janganlah berkata-kata." Subhanallah, hingga akhir acara berapapun banyaknya tamu yang hadir, nasi yang diambil seakan tidak pernah habis, dan alhamdulillah mencukupi untuk semua tamu yang hadir. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sesingkat daripada biografi manaqib sejarah kehidupan Pangeran Atha'igomo Habib Muhammad bin Ali. Kami mewakili pihak keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami terima kasih banyak apresiasi, kami terima kasih sebesar-besarnya kepada Guru Mulia Habib Muhammad bin Muhdhar Al-Atas dan para jamaah hadirin sekalian. Ini saja yang kami sampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.